Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Desember 2022, Senin, Pekan Advent kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Carlo Tuga SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul "Hanya pada Yesus kita menjadi sembuh". Penginjil Lukas hari ini menceritakan sebuah peristiwa yang menakjubkan. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Lukas tidak merincikan secara jelas penyebab dari kelumpuhan yang dialami si penderita. Tetapi yang pasti bahwa si lumpuh mengalami penderitaan. Proses untuk menjadi sembuh dari si lumpuh ini digambarkan dengan penuh perjuangan. Si lumpuh diusung oleh beberapa orang, dimasukkan lewat atap karena pintu penuh sesak, dan berhasil dibawa ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Keyakinan iman kepada Yesus membuat si lumpuh mengalami kesembuhan. Mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada si lumpuh
tidak saja membuat si lumpuh takjub karena mengalami kesembuhan, tetapi juga peristiwa penyembuhan ini membuat orang banyak yang hadir menjadi takjub. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, lumpuh menggambarkan suatu keadaan terbatas secara fisik. Lumpuh membuat si penderita tidak mampu berbuat banyak dan tidak mampu mengekspresikan dirinya secara penuh. Lumpuh juga membuat si penderita merasa kesepian, merasa dijauhkan, dan bahkan merasa bahwa hidupnya tidak berguna. Kelumpuhan menyebabkan harapan akan masa depan menjadi suram. Dalam keadaan seperti ini, kehadiran orang lain menjadi sangat penting bagi si penderita. Orang lain menjadi tempat si penderita menaruh harapan dan meminta pertolongan dalam menjalani hidup. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, lumpuh tidak selalu dialamatkan kepada mereka yang terbatas secara fisik. Barangkali lumpuh bisa dialamatkan kepada kita yang merasa normal-normal saja. Mungkin kita terlihat sehat secara jasmani, tetapi kita lumpuh secara rohani. Barangkali secara rohani kita dilumpuhkan oleh berbagai keinginan manusiawi kita. Kita dilumpuhkan oleh hambatan dan kekangan yang ditimbulkan oleh kelekatan yang tidak teratur dengan harta benda, seperti HP dan barang-barang lain. Kita masih lumpuh untuk menjadi kudus karena tidak pernah bersedia melakukan pertobatan. Kita masih lumpuh karena ambisi-ambisi egois, sehingga kita tidak punya hati bagi kehidupan orang lain. Aneka kelumpuhan tersebut membuat kita merasa cemas, takut, dan bahkan merasa tidak yakin dengan iman kita. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, sebagaimana si lumpuh dalam bacaan Injil hari ini, kita pun perlu datang kepada Yesus. Iman si lumpuh kepada Yesus mestinya menjadi iman kita juga. Keterbukaan diri untuk menerima bantuan dari orang lain dan didukung dengan perjuangan kita untuk membongkar atap keegoisan kita, serta kerendahan hati untuk datang pada Yesus, akan membawa kita pada kesembuhan. Mari di masa Adventus, masa penantian ini, kita mohon Yesus menyembuhkan kita dari kelumpuhan-kelumpuhan kita itu. Tuhan memberkati. Allah sumber kerahiman ilahi, Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus untuk menyembuhkan luka-luka dosa kami. Darinya kami memperoleh kesegaran yang menyejukkan jiwa raga kami. Tanamkanlah di dalam diri kami keyakinan yang kuat bahwa Yesuslah satu-satunya tabib agung yang senantiasa menyembuhkan luka-luka dosa dan kelumpuhan manusiawi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tunggu bagus.